aku ini kan seorang janda. Nah, seorang janda itu nggak wajib ada wali. Baik, kita membahas tentang rukun dalam pernikahan, ya. Karena jumhur ulama itu sepakat bahwa wali nikah itu termasuk salah satu rukun dalam pernikahan. Jumhur ulama itu terdiri dari madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Artinya nanti ada madhab Hanafi yang menyendiri sendiri, ya. Tapi kita lihat penjelasannya secara keseluruhan biar kita tidak gagal paham seperti dalam video itu, ya. Karena itu pemahaman yang keliru gitu, ya. Nah, terkait dengan rukun dalam pernikahan ini, menurut jumhur ulama salah satunya adalah wali. Maka kalau orang yang menikah tanpa wali dalam pernikahannya, wali nikahnya, maka pernikahannya tidak sah. Nah, dan apa yang disepakati oleh para jumhur ulama ini sejalan dengan pendapat daripada para sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti Umar bin Khattab, ya, lalu ada Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan lain-lain. Nah, keharusannya ada wali menurut jumhur ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah, ya, di ayat 221 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik hingga mereka beriman. Nah, tentu ayat ini mengisyaratkan bahwa sebuah pernikahan itu harus ada wali yang nanti kedudukannya adalah sebagai orang yang menikahkan wanita tersebut, ya, bukan wanita yang menikahkan dirinya. Begitu juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda beliau mengatakan bahwa ayyuma imra'atin nikahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batilun batilun batilun. Jadi kalau ada perempuan, ya, yang menikah tanpa izin walinya atau menikahkan dirinya, maka pernikahannya itu batil. 3 kali diucapkan oleh Rasulullah SAW di situ. Artinya pernikahannya itu haram, artinya batil, ya. Nah, dalam hadis lain juga, riwayat lain juga mengatakan la tuzawwijul mar'atu nafsiha fa inna zaniyah. Jadi tidak dibenarkan seorang wanita itu menikahkan dirinya sendiri, ya. Wanita yang menikahkan dirinya sendiri artinya tanpa wali nikah itu adalah wanita pezina, dan itu termasuk karena itu maka itu termasuk adalah pernikahan yang batil, pernikahan yang tidak sah. Begitu menurut jumhur ulama. Nah, sedangkan pendapat yang kontroversial adalah pendapat dari madhab Abu Hanifah yang memang menyebutkan bahwa wali itu tidak termasuk dalam rukun nikah, ya, melainkan menjadi syarat dalam pernikahan. Tapi nanti perlu difahami antara rukun dan syarat itu letak persamaan dan perbedaannya di mana, ya. Tidak sekarang mentang-mentang madhab Hanafi meletakkan wali nikah itu sebagai syarat lalu dianggapnya bahwa tak perlu ada wali. Enggak begitu, karena nanti kita akan mendefinisikan mana rukun, mana syarat, lalu kedudukan rukun dan syarat dalam ibadah itu seperti apa, ya. Nah, pendapat Abu Hanifah ini memang merupakan pendapat yang asing dan menyendiri, teman-teman, ya, serta memang tidak lazim dipegang oleh jumhur ulama, mengingat begitu banyak dalil yang mengharuskan seorang wanita itu menikah harus ada wali nikah, ya. Namun kalau kita teliti secara seksama, ya, memang di dalam madhab Abu Hanifah ini, madhab Hanafi ini, ya, menggunakan dalil yang mereka kemukakan, ya, dalil diantaranya adalah salah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suratul Baqarah ayat 234 itu, dan hadis riwayat Tirmizi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, si janda ini berhak atas dirinya, gitu. Nah, karena menurut madhab Hanafi ini sebagai syarat dalam pernikahan, tentu kita harus memahami apa perbedaan rukun dan syarat, ya. Bukan berarti sekarang karena itu sebagai syarat lalu tidak dikategorikan bahwa kalau nggak terpenuhi syarat lalu sah pernikahan, gitu. Enggak.
Karena kalau nanti syaratnya juga tak terpenuhi, andai ada orang yang menggunakan pendapat dari madhab Hanafi, ya, menikahkan dirinya sendiri gitu ya. Walaupun dalam mazhab Hanafi diletakkan sebagai syarat, tapi kalau tidak terpenuhi syarat itu juga tetap tidak sah ibadah kita, gitu ya. Rukun dan syarat itu punya hubungan erat, sangat erat, yaitu bahwa keberadaan masing-masing sama-sama menentukan sah tidak sahnya nanti amal ibadah kita. Suatu ibadah itu tidak akan sah kalau tidak terpenuhi rukun, tidak terpenuhi syarat. Ya. Perbedaan yang sangat asas antara rukun dan syarat ini, bahwa rukun itu berada di dalam ibadah kita, artinya sebelum kita kerjakan ibadah tersebut, itu rukun. Tapi kalau syarat itu adanya sebelum kita mengerjakan ibadah. Saya kasih contoh ya yang lebih mudah kita pahami. Ketika kita sholat, ya, ada rukun, ada syarat. Ya, kalau syaratnya sholat, syarat sahnya sholat apa? Nutup aurat. Berarti kita nutup aurat itu sebelum sholat. Nggak ada orang yang nutup aurat itu setelah sholat, ketika dia ruku atau sujud gitu kan. Nah berarti itu terkait dengan syarat. Nah bagaimana dengan rukun? Rukun itu adanya setelah kita mengerjakan amal ibadah itu. Dalam kita mengerjakan amal ibadah itu, misalnya dalam sholat, contoh baca suratul Fatihah, nah itu rukun. Begitu. Nah begitu juga terkait dengan pernikahan ini. Rukun dan syarat itu berkaitan erat. Walau di dalam madhab Hanafi, wali nikah itu diletakkan di dalam klasifikasi syarat, tapi tetap juga itu harus dipenuhi, karena tanpa syarat yang nggak sah ibadah itu. Begitu. Jadi banyak orang yang memang saat ini memang salah memahami gitu ya, salah kaprah gitu ya. Dan selalu membawa pendapat madhab Hanafi. Memang betul madhab Hanafi itu tidak dikategorikan rukun itu wali, tapi syarat. Nah rukun dan syarat ini dua hal yang sangat berkaitan erat dan memang tidak boleh terpisahkan, ya, karena sama-sama kalau tidak memenuhi syarat dan rukun sama-sama tidak sah ibadah itu. Begitu juga dalam pernikahan. Ya mudah-mudahan Mbak Inarohnya bisa faham dalam hal ini ya. Allahu a'lam bishawab.